Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada sepatah kata pun yang patut kita ucapkan di pagi subuh yang berbahagia ini, di hari yang ke-14 kita menunaikan amal ibadah puasa tahun ini, kecuali rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, rahmat kesehatan, kesempatan, kemauan untuk dapat berhadir kembali ke rumah Allah ini, Masjid Al-Munawwarah yang kita banggakan ini, dalam rangka mengisi Ramadan ini dengan berbagai amal ibadah yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat dan pertolongannya, mulai dari dunia yang sementara ini, terlebih-lebih di hari kemudian nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, apa kata Nabi? Lis-shaimi farhatani. Ada dua kebahagiaan yang dirasakan orang yang berpuasa, dan ini hanya dapat dirasakan orang yang berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, tidak dapat dia kebahagiaan ini. Nah, yang pertama kata Nabi, farhatun indal iftar. Kebahagiaan yang pertama kata Nabi adalah kebahagiaan ketika iftar. Iftar ini maknanya, artinya ada dua. Yang pertama, iftar diartikan ketika berbuka puasa. Semua kita tentu bahagia menyambut kedatangan berbuka puasa. Sampai-sampai waktu ketika berbuka puasa itu sangat berharga sekali. Jadi Bapak Ibu hadirin, kalau saya anak di rumah, 5 menit lagi sebelum berbuka puasa, hampir tiap detik ditanya, Di, berapa menit lagi katanya. Nanti tanya lagi, berapa menit lagi katanya. Itu artinya bahwa waktu berbuka puasa itu adalah waktu yang dinanti-nantikan. Dan merasa gembira, merasa senang orang yang berpuasa ketika waktu berbuka puasa. Kalau yang nggak puasa, biasa aja rasanya. Itu ternyata nggak puasa. Biasa aja dia itu.
Yang kedua, makna iftar yang kedua adalah diartikan ketika Idul Fitri. Nah, itu dia. Orang akan merasa puas, orang akan merasa bahagia, orang akan menyambut senang ketika datangnya Idul Fitri. Kebahagiaan menyambut kedatangan Idul Fitri itu hanya dirasakan orang yang berpuasa. Sehingga Bapak Ibu hadirin, kebahagiaan itu kita ungkapkan dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tanpa kita sadari, air mata menetes dari pipi kita. Terharu, merinding bulu roma kita. Kenapa? Karena kebahagiaan dan kesenangan yang kita rasakan pada saat itu. Semua bahagia, berterharu atas nikmat yang diberikan Allah. Ya Allah, tidak bisa kusangka ya Allah, Engkau berikan saya hidup tahun ini. Engkau berikan saya nikmat yang besar ya Allah. Engkau pertemukan saya dengan bulan Ramadan yang saya nanti-nantikan itu. Keinginan berjumpa dengan Ramadan ini Allah sudah saya ungkapkan setahun yang telah lewat. Ketika selesai melaksanakan amal ibadah puasa yang terakhir, maka di sekian doa yang saya panjatkan kepadamu, saya selipkan doa, ya Tuhan, janganlah Engkau berikan kepada saya beramal di bulan ini saja, tapi pertemukan saya dengan Ramadan yang akan datang. Ternyata ya Allah, 1 bulan penuh Engkau berikan kesempatan bagi saya hari ini. Berpuasa saya ya Allah, sekalipun dalam keadaan susah. Salat tarawih saya ya Allah, saya pala-palai, walaupun kadang-kadang turun hujan. Saya khatamkan juga ya Allah Al-Quran, walaupun bacaannya terbata-bata. Saya pala-palai, sekalipun mungkin sibuk. Apalagi di akhir-akhir Ramadan ini kan, kesibukan kita sudah mulai meningkat. Ya Allah ya Tuhanku, Al-Quran saya khatamkan, saya berpuasa, saya sholat sunat tarawih, tahajud juga saya ya Allah, sekalipun itu hanya sekedar 2 rakaat menjelang waktu sahur. Ya Allah ya Tuhanku, betapa bahagianya dan senangnya saya hari ini menyambut kedatangan Idul Fitri. Semua orang yang berpuasa merasa menang, semua orang yang berpuasa merasa puas, semua orang yang berpuasa merasa bahagia dengan kedatangan Idul Fitri. Sehingga kebahagiaan itu, kepuasan itu kita ungkapkan dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun ya Allah, hanyalah Engkaulah yang patut dipuji, karena sesungguhnya kesempatan yang Engkau berikan kepada saya hari ini semata-mata karena rahmat dan kasih sayang-Mu kepada saya. Dan itu hanya dirasakan orang yang berpuasa. Kalau enggak puasa dia enggak berkesan, dia bertakbir itu, Pak. Apa yang mau dimenangkannya? Kan begitu dia itu. Apa yang mau dirayakannya? Ternyata enggak berpuasa. Biasa-biasa aja dia ketika mengucapkan takbir itu. Tapi orang yang berpuasa akan berkesan. Luar biasa terharunya sambil meneteskan air mata, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kata Nabi, farhatun indal iftar. Kebahagiaan yang pertama yang dapat dirasakan orang yang berpuasa ketika iftar. Iftar maknanya ketika berbuka puasa. Kemudian makna yang kedua daripada iftar itu adalah ketika menjelang Idul Fitri. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, wa farhatun inda liqa'i rabbih.
Ada lagi kebahagiaan orang yang berpuasa, melebihi kebahagiaan ketika berbuka puasa, melebihi kebahagiaan ketika Idul Fitri. Apa itu? Inda liqa'i rabbih, di saat kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak kebahagiaan, di saat berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu hadirin, semenjak kita lahir sampai hari ini, kita selalu menyembah Allah. Kita akui kebesaran Allah, kita akui keagungan Allah, kita puji Allah. 5 waktu kita rukuk, sujud, menyembah Allah. Sampai hari ini Tuhan yang kita sembah belum bisa kita lihat dengan mata kasat mata kita kembali. Belum bisa kita lihat. Sekalipun kita akui bahwasanya salah satu sifat Allah itu jamil, maha indah, luar biasa indahnya Allah, tapi keindahan Allah itu belum bisa kita lihat hari ini. Kapan kita bisa melihat Allah? Di saat nanti kita di akhirat, ketika kita di dalam surga, maka kita akan berjumpa dengan Allah dan kita akan melihat secara kasat mata kita langsung bagaimana sifat-sifat kemuliaan yang Allah miliki, bagaimana keindahan-keindahan sifat Allah yang miliki. Dan kebahagiaan yang kedua yang dirasakan orang yang berpuasa adalah inda liqa'i rabbih, di saat dia nanti berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita semua berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini, mulai dari puasa, salat sunnah tarawih, baca Al-Quran. Bapak Ibu hadirin, ini sudah hari yang 14. Seharusnya kita ini sudah evaluasi nih. Kita udah evaluasi ini bagaimana kualitas amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini. Al-Quran kita bolak-balik, Pak. Ini udah berapa juz ini? Ini sudah 14 hari. Nah, kan? 14 hari. Seharusnya kita ini sudah 14 juz. Ternyata begitu dibuka baru surah Al-Baqarah. Baru surah Al-Baqarah. Itu pun juz pertama. Itu bulan ya. Kalau juz ketiga mendingan. Ini begitu dibuka mari surah Al-Baqarah, juz pertama. Ini kan renungan kita ini. Renungan kita ini. Tapi nanti kita ingin puas. Kita nanti waktu Idul Fitri itu merasa puas dengan amal ibadah yang kita lakukan. Di Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah Pak akhir-akhir Ramadan ini, akhir-akhir Ramadan ini, itulah intinya. Kata Nabi, segala sesuatu itu dinilai di akhirnya. Penilaian itu di akhirnya. Bahkan dalam hidup ini kita bermohon kepada Allah supaya akhir kita ini husnul khotimah. Itu segini pentingnya. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma khtim ajalana ya Allah bihusnil khatimah. Ya Tuhan, jadikan akhir hayatku ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sekalipun ya Allah di masa muda saya ini jauh darimu, mungkin berbagai macam dosa pernah saya lakukan ya Allah, tapi saya berharap dengan rahmat dan kasih sayangmu, jadikan ya Allah akhir hayat saya ini husnul khotimah. Segala sesuatu itu akhirnya dilihat. Lebih bagus tidak bagus di awal, tapi bagus di akhir, daripada bagus di awal tapi tidak bagus di akhir. Inilah Ramadan ini juga begitu ini. Akhirnya ini yang paling penting ini. Makanya ganjaran akhirnya ini luar biasa. Awaluhu rahmah. 10 pertama rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. 10 kedua ampunan. Wa akhiruhu itkum minan nar. 10 terakhir Ramadan ini terbebas dari api nerakanya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jaga Pak di akhir ini. Jangan sempat kecolongan di akhir ini. Jangan sempat kita colongan di akhir ini, supaya kita semua husnul khatimah di akhir Ramadan ini. Husnul khatimah bukan berarti akhir hayat kita, tapi amal yang kita lakukan di akhir Ramadan ini dalam keadaan husnul khatimah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tausiah singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ceramah singkat ini menjadi sebuah motivasi bagi kami pribadi dan bagi kita semua untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.